wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi rahmat dan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi masih pandemi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Dan kita sudah ya mungkin ada teman atau saudara yang kena ya, yang dekat. Saya juga sudah kena, adik sepupu saya kena di Bukit Tinggi gitu. Sekeluarga kena. Mudah-mudahan yang kena Covid segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berpulang karena wabah Covid dan pandemi ini, insya Allah kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala syahid di sisinya, mendapatkan pahala orang-orang yang syahid. Alhamdulillah, tidak lupa kita sampaikan kepada Allah salawat dan salam untuk junjungan kita, junjungan semesta alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, kawan-kawan sahabat belajar tauhid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam keadaan kayak begini gitu ya. Dalam keadaan kayak begini Bapak Ibu masih bisa menyediakan waktunya ya. Dan juga kesempatannya untuk kita berada di Ridwanul Jannah ya, tamannya surga. Ya. Yang mana ya, ini sebenarnya ini yang lebih penting ya. Kalau kita berbicara dalam masalah hakikat kehidupan. Sementara sebagaimana firman Allah ya, wamal hayatud dunya illa laibu wallahu ya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Ya. Hanya permainan dan senda gurau. Tapi kita melihat manusia ya, sampai ada yang mau bunuh-bunuhan, mau bunuh manusia yang lain, sampai ada yang stres gitu ya dalam masalah permainan dan senda gurau gitu. Semuanya ini bakal ditinggalkan, nggak akan dimiliki selama-lamanya. Ada sesuatu yang lebih serius lagi gitu ya, yang bukan lebih serius, yang benar-benar serius. Benar-benar serius karena itu akan menyangkut kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Itu adalah kehidupan kita di akhirat nanti ya, yaumil akhir. Masya Allah. Yaumil akhir itu lebih berat lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Setiap saya menyusun materi gitu ya, sangat berat terbayang semuanya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW kepada khususnya umat beliau. Ya, tentu kita akan nanti juga akan berbicara tentang firman Allah yang berhubungan dengan itu. Nah, kalau kita minggu lalu berbicara tentang orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya ada orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya share dulu PowerPoint-nya. Ya. Jadi kita bayangkan ya, kita ini berada nanti di padang mahsyar ya, dalam suatu hadis ya, Rasulullah bersabda bahwasanya kita tuh nanti akan terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. 3 kelompok, lalu ya dan ini juga pernah saya terangkan dulunya bahwasanya 3 kelompok ini sebagaimana dalam surat Al-Waqi'ah ya. Iza wa kuntum aswajan salasah, dan kalian itu akan terbagi menjadi 3 golongan kata Allah, dan itu juga ada hadis penunjangnya. Ya. Kalau dalam surah Al-Waqi'ah Allah SWT mengatakan wa kuntum aswajan salasah, kalian akan menjadi terbagi 3 golongan, ada fa ashabul maimanah ya, golongan kanan, ada fa ashabul masy'amah, ada golongan kiri, ada wasabiqun sabiqun, orang-orang yang beriman di awal-awal dia ya, dan itu ulaikal muqarrabun, mereka yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memahami
firman Allah dan juga berdasarkan hadis. Hadis tersebut dikatakan bahwasanya di hari kiamat nanti ya manusia itu ada orang kafir dan ada orang yang diselamatkan dan ada orang-orang yang mencampurkan antara pahala dan dosa gitu. Ya. Dalam keterangannya tentang tiga golongan dan surat Al-Waqiah tersebut dikatakan bahwasanya manusia itu terbagi menjadi tiga itu karena dia menghadapi dua ujian. Pertama itu ujian keimanan, maka terbagi menjadi golongan yang beriman dan golongan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman ini mendapatkan ujian satu lagi yaitu ujian dunia. Ya, orang yang selamat atas ujian dunia, maka dia akan menjadi orang-orang yang wasabikun nasabikun. Dan yang tidak, orang menjadi golongan kanan ya, tetapi akan dihitung dia antara masalah pahala dan dosa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi nanti akan terbagi menjadi tiga golongan dan kita akan ya kemungkinan gitu ya, insya Allah golongan kanan karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang golongan kanan lah. Kalau bisa sih kita ya wasabikun nasabikun, tapi walau alam bisawab ya kalau kita memahami tentang hadis-hadis ayat-ayat ya tentang bagaimana hakikat perbuatan manusia, ya kita berharap Allah akan berikan ampunan kepada kita itu ya. Nah, maka ya sebagaimana sudah kita ceritakan sebelumnya, bahwasanya nanti di hari kiamat tersebut ya kita itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan telanjang ya tidak dihitan dan matahari sejengkal gitu ya. Dan orang itu akan datang dalam bentuk amalnya masing-masing. Lalu ada orang yang mendapatkan naungan ya. Naungan di bawah arsy-Nya Allah. Nah, yang pertama itulah pemimpin yang adil, lalu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, lalu orang yang hatinya terpaut kepada masjid, lalu orang yang saling mencintai karena Allah, ya, lalu juga ada orang yang diajak untuk bermaksiat gitu ya, lalu dia takut kepada Allah, lalu yang bersedekah, jadi ada 7 ya. Yang bersedekah tidak tahu orang lain, lalu orang yang berzikir kepada Allah ya, lalu bercucuran air matanya. Nah, kalau kita pahami 7 golongan ini ya, pemimpin yang adil itu ya itu akan memberikan maslahat atau kebaikan yang banyak untuk umat manusia. Ya. Nah, yang harus kita pahami, yang lain-lainnya tersebut itu insya Allah mereka itu terjaga dari dosa kalau kita memahaminya. Terjaga dari dosa. Ya sama kayak Assalamualaikum. Saya barusan di disconnect. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf ya. Di disconnect saya. Karena internetnya itu ini. No internet katanya. Oke, kita teruskan. Ya. Kalau kita lihat orang-orang yang mendapat naungan tersebut, dia akan belum di ini ya, recording ya, belum. Oke. Jadi kalau nanti kita pahami ya, orang-orang yang akan mendapat naungan tersebut insya Allah dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini keadaan kita nanti di padang mahsyar Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, kalau kita lihat lagi hadis-hadis ya, lalu ada orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah pada hari kiamat ya. Nah, tentu syafaat ini buat siapa gitu. Syafaat ini kan adalah pertolongan ya atau kemudahan. Nah, kalau kita pahami ya orang yang mendapatkan syafaat tentu bukanlah orang yang mendapatkan naungan. Karena dia sudah mendapatkan naungan tidak akan mungkin mendapatkan, nggak perlu lagi dia syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, nanti juga akan ada golongan orang-orang yang berada di atas mimbar cahaya. Ya, mungkin insya Allah minggu depan kita akan bahas. Nah, karena kita kemungkinan berada pada golongan yang orang-orang golongan kanan gitu ya, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan segala perbuatan kita, ya. Ya, maka kita harus memurnikan ketaatan Bapak Ibu rahimakumullah. Dari sekarang itu harus kita inikan ya, harus kita jadikan amal kita itu menjadi amal yang soleh. Ini yang mungkin jadi pertanyaan beberapa kali yang lalu dan juga mungkin di kajian saya yang lain gitu ya. Ketika saya membedakan antara kebaikan dan amal soleh, dan memang faktanya kalau kita kaji hadis, kita buka-buka semuanya, berbeda antara kebaikan dan amal soleh ya. Karena setiap manusia itu bisa berbuat kebaikan dia. Ya, tapi belum tentu beramal soleh. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mangkana yurju liqa'a rabbih ya
falyamal amalan solihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya hendaklah ia mengerjakan amal soleh dengan apa? Jadi kalau kita memahami bahasa Arab ya, kalau dengan wa itu ya, huruf ataf berarti dia harus satu kesatuan. Amal soleh itu adalah tidak mempersekutukannya, tidak menjadikan Allah ada sekutu dalam tujuan-tujuannya tersebut dalam beribadah. Ya, dan inilah ini yang harus kita pahami. Bagaimana kita dari sekarang, ya, karena kita akan ditimbang, ya, jadi bukan walau alam kita akan mungkin ya menjadi salah satu orang yang mendapatkan naungan gitu, apalagi nanti yang ya masih ada nanti insya Allah. Ya, mungkin kalau untuk menjadi orang yang mendapatkan mimbar cahaya walau alam bisawab ya. Tapi kita sekarang memposisikanlah terlebih dahulu ya sehingga kita bisa mawas diri. Kita ini orang yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan karena memang kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus memposisikan diri ya, kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu ya mana yang amalan kita yang akan benar-benar menjadi amal soleh. Jangan kita menjadi orang yang merugi ya. Atau minggu lalu saya berbicara orang yang tertipu kata Allah ya, yang mana amalannya tersebut menjadi amalan penyesalan atau amalannya menjadi debu ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu banyak ya berbicara tentang amalan menjadi debu, amalan menjadi amalan penyesalan, amalan yang sia-sia, orang yang menyangka berbuat kebaikan ya. Nah, maka tidak boleh kita beramal bukan untuk selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini kalau kita memahami ini Bapak Ibu rahimakumullah bahwasanya kita ini adalah dikasih kehidupan. Kalau dulu saya menanyakan kehidupan ini apakah pemberian dari Allah atau titipan dan bukan dua-duanya rupanya. Kalau kita memahami hakikatnya, kehidupan ini adalah semata-mata diberikan Allah untuk diuji manusia. Ya, jadi kehidupan ini amanah, kita akan paham kenapa Allah begitu bersikap otoritatif di hari akhirat ini. Otoritatif sekali gitu ya, manusia tuh digiring, ditanyakan, ya ditutup mulutnya, dikunci, yang berbicara adalah tangannya, sangat otoritatif sekali. Gitu. Ya, kalau hidup ini adalah pemberian, ya tidak akan dibegitukan manusia. Dan kalau hidup ini adalah titipan, ya juga tidak akan dibegitukan manusia di hari akhir nanti, ya kan? Nah, disinilah kita harus memahami hakikat kehidupan biar kita tidak merugi Bapak Ibu yang tidak salah sangka. Maka kata Rasulullah ya, man sama'a sama Allahu bih ya, wa man ra'a ra'allahu bih. Barang siapa yang ingin didengar amalnya, maka Allah akan mendengarkan amalnya kepada manusia. Dan barang siapa ingin dilihat amalnya, maka Allah akan memperlihatkan amalnya kepada manusia. Ya. Disinilah kita harus belajar memahami mana yang amal soleh. Nah, kalau dalam voice note saya berbicara tentang ikhlas, saya berbicara tentang 3 tingkatan ya, tiga hal yang membuat manusia itu tergelincir perbuatannya sehingga tidak bernilai amal soleh ya. Ya, yang pertama itu adalah karena mempunyai pemahaman atau akidah yang salah ya. Maka obatnya adalah belajar. Kita pahami mana yang sesuai syariat, mana yang tidak. Lalu kita jadikan standar pemikiran kita, standar ya perbuatan kita kepada syariat. Nah, itu obat yang pertama. Lalu yang kedua yang membuat manusia itu lalai tergelincir dia kepada kesalahan dikarenakan dia lupa, tidak mengikatkan amalnya dengan akidahnya. Maka Allah itu kan menyatakan zikro ya. Zikro itu ingat kepada Allah, ingat kepada hakikat kehidupan sehingga ingat dia mengikatkan bahwasanya amalnya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengikat amalnya tersebut dengan syariat Islam. Ya, maka sini kuncinya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kita harus mengurangi hal-hal yang akan membuat kita lupa dengan Allah. Ya, dunia ini banyak yang membuat lupa dengan Allah. Nah, ini mungkin nanti satu kajian lagi nih kalau kita mau berbicara tentang bagaimana kita menghadapi dunia ini. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling berat sebenarnya. Ketika kita sudah mempunyai pemahaman yang benar, ya, mohon demikian Bapak Ibu rahimahullah. Ketika kita sudah mempunyai pemahaman yang benar, ketika kita sudah ingat kepada Allah, maka yang ketiga itu adalah kita digoda
oleh syaitan. Ya. Ya. Nah, ketika kita tergoda oleh syaitan, ya, maka syaitan itu yang pertama kali dia menggodanya bagaimana? Menggodanya mengalihkan kita atau kita menimbang-nimbang untuk melakukan kebaikan, ya. Menimbang-nimbang untuk melakukan kebaikan. Jadi, ya, kuncinya apa? Kuncinya kita wasari'u ila magfiratin wa jannatin arduha samawati wal ardh. Kita bersegera kepada syariat sama kayak kita bersegera kepada uh, ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Jadi jangan kita menimbang-nimbang syariat. Syariat itu pasti baik. Nah, taat bahagia, ya, maksiat sengsara. Maksiat pasti sengsara. Nah, syariat itu pasti baik. Maka kita bersegera. Jangan timbang-timbang. Karena kalau kita timbang-timbang, kita akan masuk kepada perangkap setan. Kalau kita entertain, ya, entertain ini, bisikan-bisikan dari setan, kita akan terperangkap oleh setan dan kita akan susah untuk keluar dari sana. Ya, yang berikutnya apa? Nah, yang berikutnya yang ini yang banyak orang terjatuh. Ketika dia sudah mempunyai pemahaman yang benar, dia sudah terikat hatinya kepada Allah, ya, dihilangkan adalah keikhlasannya kepada Allah. Amalannya tersebut tidak lagi diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi amalan yang untuk mendapatkan pahala di akhirat nanti. Nah, ini yang berat, ya, dalam sebuah hadis, ya, riwayat Muslim dan riwayat An-Nasa'i. Yang pertama kali akan diadili di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Kemudian ia dibawa ke hadapan Allah dan Allah memberitahukan kenikmatan kepadanya, maka ia pun mengetahuinya. Dan Allah berfirman, apa yang engkau lakukan di dunia? Orang itu berkata, aku telah berperang karenamu hingga aku syahid. Lalu Allah berfirman, kazabata, engkau berdusta, gitu ya. Sebenarnya engkau berperang karena ingin dikatakan sebagai pemberani dan hal itu telah dikatakannya. Kemudian Allah memerintahkan untuk membawanya, maka orang itu diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke neraka. La haula wala quwata illa billah, ya. Jadi berat Bapak Ibu. Itu orang mati syahid itu kan nyawanya, ya, yang dipersembahkannya gitu. Dunia dan nyawanya, dia nggak peduli lagi dengan dunia gitu. Tetapi kalau tidak diperuntukkan untuk Allah, ya, tidak menjadi amal soleh. Nah, berat rasanya. Ya. Kemudian apa? Ya. Kemudian orang yang mempelajari dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran, lalu ia dibawa ke hadapan Allah dan Allah memberitahu kenikmatan kepadanya, maka ia pun mengetahuinya. Lalu Allah berfirman, apa yang engkau lakukan di dunia? Orang itu berkata, aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Aku pun membaca Al-Quran karenamu. Lalu Allah berfirman, kazabata, engkau mau berdusta. Sebenarnya kamu mempelajari ilmu karena ingin dikatakan sebagai orang alim. Kamu membaca Al-Quran karena ingin dikatakan sebagai qari. Dan semua itu telah dikatakannya. Kemudian Allah memerintahkan untuk membawanya. Dan orang tersebut diseret atas wajahnya. Ya, di atas wajahnya diseret dia gitu, ya, hingga dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Kemudian, ya, orang yang diberi keleluasan oleh Allah dan diberi karunia bermacam-macam harta. Lalu ia dibawa ke hadapan Allah dan Allah memberitahukan kenikmatan kepadanya, maka ia pun mengetahuinya. Allah berfirman, apa yang engkau lakukan di dunia? Orang itu berkata, tidak ada satu jalan pun yang engkau sukai untuk berinfak di jalan itu kecuali aku menginfakkan hartaku karenamu. Ya. Dan Allah berfirman, kamu berdusta. Sebenarnya kamu melakukan itu semua karena ingin dikatakan sebagai dermawan. Dan semua itu telah dikatakan. Lalu Allah memerintahkan untuk membawanya. Maka orang itu diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke neraka. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, mari kita mulai latih keikhlasan kita hanya semata-mata kepada Allah. Kita tabung nih, ya Allah, ini untuk amal akhirat. Ini untuk amal akhirat, bukan untuk dunia, ya Allah. Nah, ini harus kita mulai Bapak Ibu rahimakumullah. Dan caranya ya tidak disebut-sebut. Ya, jangan disebut kebaikan kita kepada orang lain, ya. Biar Allah yang tahu. Nah, ini yang paling berat mah. Ini bagi kita semua, termasuk saya juga, semua bagi kita. Kalau dalam voice note saya itu katakan nggak ada manusia yang tidak istilahnya yang suci itu nggak ada manusia, ya. Suci itu hanya Rasulullah. Bagi kita itu adalah struggle, perjuangan,
ya, sampai kita meninggal gitu ya. Ya, karena setan itu selalu membisikkan was-was di hati kita, karena dia berjanji akan menyeret kita ke dalam neraka bersama-sama dengan mereka. Nah, itu Bapak Ibu rahimakumullah syarat pertama kita, sebelum kita berbicara tentang syafaat. Mudah-mudahan nanti hisab kita atau timbangan kita itu lebih baik amal kebaikannya daripada amal keburukannya ya. Baik, baik kita akan berbicara tentang syafaat ya. Yang pertama harus kita pahami tentang syafaat ya. Kita lihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah terlebih dahulu ya. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu yauma ya, takutlah kamu pada suatu hari ya, atau jagalah ya. Wattaqu itu jagalah. Wattaqu yaumat ya, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang mana pada hari itu enggak ada seorang pun bisa membela orang lain ya. Ya, syai'a, walaupun sedikit pun, syai'an itu sedikit gitu. Ya, sebesar biji zarah itu namanya juga syai'an. Wala yuqbalu minhu syafa'atu wala yukhazu minha adlu wala hum yunzarun. Gak ada seorang pun diterima syafaat dan tebusan darinya dan tidaklah mereka akan ditolong. Nah, ketika melihat ayat ini ya, saya baca tafsirnya ya, maka kita akan memahami apa yang dimaksud dengan tidak seorang pun tidak akan ditolong pada hari kiamat, tidak akan ada syafaat. Dalam arti kata bahwasanya secara umum ya tidak akan ada pertolongan. Nggak mungkin lagi seseorang itu menolong orang lain. Ya. Jadi kalau kita di dunia mungkin kita membayarkan hutang anak kita, hutang saudara kita gitu ya. Nah pada hari kiamat itu nggak bisa lagi. Ya, yang mana ya nggak bisa lagi kita menebus gitu ya orang lain ya, kita menanggung atau apa, kita lihat orang tua kita misalkan dimasukkan ke dalam neraka atau anak kita atau bahkan kita sendiri dimasukkan ke dalam neraka, saudara-saudara kita ya itu tidak akan bisa menebus. Tapi ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini dalil secara umum terlebih dahulu dan ini rupanya dipertunjukkan kepada siapa? Dipertunjukkan kepada orang-orang kafir ya. Jadi bukan untuk orang-orang yang beriman. Nanti ada dalil pengkhususannya untuk orang-orang beriman. Ya. Untuk orang-orang kafir rupanya, dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 91 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallazina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dan mereka tetap dalam keadaan kafir. Fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi zahaba. Oh. Maka tidak akan diterima dari seorang pun di antara mereka emas sepenuh bumi ya, nggak akan diterima walaupun mereka punya emas sepenuh bumi ya, semuanya mereka punyai misalnya nggak bisa diterima. Artinya apa? Bahwasanya pada hari itu ya mata uang yang berlaku itu Bapak Ibu rahimakumullah bukan lagi dolar, rupiah gitu ya, bahkan dinar dirham pun nggak berlaku juga ya, yang kemarin kita ribut-ribut dinar dirham ya. Nanti pun juga nggak akan berlaku dinar dirham. Yang berlaku itu mata uang itu apa Bapak Ibu rahimakumullah? Yang berlaku itu ya yang menjadi hak tukar ketika itu, yang menjadi hak tukar ya. Jadi kalau kita bertransaksi itu kan ada apa ya? Ada mata uangnya gitu. Nah, yang menjadi mata uang ketika itu adalah amal. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah ya mangkanat lahu ya maslamatul akhihi ya, barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya ya min ardihi ya apakah terhadap kehormatannya au malihi atau hartanya ya, atau au syai'in atau segala sesuatu gitu ya, hendaklah dia meminta kehalalannya pada hari dunia. Karena apa? Karena kata Rasulullah ya, karena pada hari itu tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Ya. Kalau tidak apa? Kalau nggak lakukan seperti itu, maka apabila dia memiliki amal soleh akan diambil darinya sebanyak kezolimannya. Dan apabila dia tidak memiliki kebaikan
ya maka keburukan saudara yang zalimnya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Jadi yang akan menjadi nilai tukar itu adalah amal soleh kita. Ya, menjadi nilai tukar, ya menjadi mata uang. Pertukaran itu adalah masalah amal soleh. Dinar dan dirham nggak ada gunanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, disinilah kita memahami bahwasanya pada hari itu nanti nggak akan berlaku lagi harta kita. Nah, tadi dikatakan bahwasanya syafaat itu dikhususkan tidak adanya pertolongan tersebut bukanlah bagi orang beriman, tetapi ada syafaat bagi orang yang beriman. Ya, jadi ini adalah dalilnya sebelumnya dikhususkan untuk orang kafir, ya, tapi bagi orang beriman itu ada syafaat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya, wala yasfa'una illa limanir tada wa hum min khasyati musfiqun. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Nah, inilah para malaikat. Ya, mereka itu bisa memberikan syafaat. Dan juga kata Allah, ya, wala tanfa'us syafa'atun indahu illa liman azina lahu. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Ya. Jadi syafaat bagi umat Islam, ya, umat Nabi Muhammad itu ada. Ya. Jadi firman Allah tadi, ya, wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun, itu adalah dikhususkan bagi orang-orang kafir. Ya. Maka bagi kita, Masya Allah, ya, tidak boleh kita ya berputus asa dalam hati itu. Karena inilah yang katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang kafir itu nanti akan berputus asa dari rahmat Allah dia. Mereka akan sungguh-sungguh berputus asa. Bayangkan ketika nanti, ya, di padang mahsyar, ya, dihadapkan di hadapan Allah, ya, pintu neraka dibuka, diperlihatkan kepada mereka. Nah, inilah dikatakan kata Allah, ya, bahwasanya yang ini, ya, yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah illa qaumul kafirun, ya. Min rauhillah, ya. Yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kaum kafir. Orang beriman insyaallah tidak. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi sekarang kita akan berbicara syafaat Rasulullah. Kenapa ada syafaat dari Rasulullah khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apa? Nah, jadi kata Rasulullah, masing-masing nabi itu mempunyai satu permintaan yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ya. Lalu, ya, para nabi itu memintanya kepada Allah ketika di dunia, ya. Sementara Rasulullah menahannya sampai hari kiamat, ya, Masya Allah, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Jadi sebagai syafaat bagi umatku pada hari itu, kata Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah ini sangat cinta kepada kita gitu. Makanya sebelum meninggal beliau itu ummati. Wajarlah kalau umat Islam itu, Bapak Ibu rahimakumullah, cinta, ya, dan rindu kepada Muhammad SAW. Nah, kenapa gitu, Masya Allah, ya. Ya, Nabi Rasul yang memikirkan kita gitu. Ya, bahkan menjelang meninggalnya beliau. Nah, bayangkan ketika itu, ya, di padang mahsyar ketika kita tadi, ya, telanjang tidak pakai alas kaki dan dalam keadaan ketakutan, ya, maka semua manusia itu dia, ya, meminta mencari perlindungan, ya, meminta, ya, apalagi jalan keluar. Nah, kalau bagi orang-orang kafir mereka sudah berputus asa. Orang-orang kafir mereka sudah berputus asa, ya. Lalu ada orang-orang yang diselamatkan. Oh, mereka dengan wajah berseri-seri, ya. Tapi ada satu golongan yang mencampurkan antara pahala dan dosa. Yang mereka tergoda oleh dunia. Nah, inilah yang mereka, ya, mendatangi para nabi ketika itu. Nah, ya, Rasulullah itu bersabda. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis beliau, ya? Aku pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian kenapa? Allah akan mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang akhir dalam satu tanah lapang. Ya, seorang penyeru akan menyeru mereka. Pandangan menembus mereka dan matahari mendekat, duka dan kesusahan manusia sampai pada batas yang tidak mampu mereka pikul. Orang-orang saling berkata satu sama lain,
Apa kalian tidak melihat yang telah menimpa kalian? Apa kalian tidak melihat siapa yang memberi kalian syafaat kepada Rabb kalian? Orang-orang saling berkata satu sama lain, hendaklah kalian menemui Adam. Lalu apa? Orang-orang tadi menemui Adam alaihissalam lalu berkata, engkau adalah Bapa seluruh manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ruhnya padamu dan memerintahkan para malaikat lalu mereka sujud padamu. Berilah kami syafaat kepada Rabbmu. Apa kamu tidak melihat kondisi kami? Nah, apa kamu tidak melihat apa yang menimpa kami gitu? Ya. Kami ini penuh dosa, kami beriman kepada Allah tapi kami penuh dosa. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu Adam berkata kepada mereka, Rabbku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya. Dulu ia melarangku mendekati pohon tapi aku durhaka. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. Pergilah pada selainku, pergilah ke Nabi Nuh. Lalu apa? Kelompok manusia tadi mendatangi Nabi Nuh lalu berkata, hai Nuh, engkau adalah rasul pertama untuk penduduk bumi. Allah menyebutmu hamba yang sangat bersyukur. Berilah kami syafaat kepada Rabbmu. Apa kau tidak lihat kondisi kami? Apa kau tidak melihat apa yang menimpa kami? Nuh berkata kepada mereka, Rabbku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya. Dulu aku pernah berdoa keburukan untuk kaumku. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. Pergilah kepada selainku, pergilah ke Ibrahim. Lalu mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berkata, wahai Ibrahim, engkau Nabi Allah dan kekasihnya dari penduduk bumi, berilah kami syafaat kepada Rabbmu, apa yang kau tidak lihat kondisi kami, apa yang menimpa kami. Ya. Lalu Ibrahim berkata kepada mereka, Rabbku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak pernah seperti itu sesudahnya. Dulu aku pernah berdusta 3 kali. Ya, dan Nabi Ibrahim mengatakan, oh diriku, diriku ya. Pergilah kepada selainku, pergilah ke Nabi Musa. Yang berikutnya, ya, kelompok tadi datang kepada Nabi Musa dan sama jawabannya. Nabi Musa menyatakan bahwasanya aku dulu pernah membunuh jiwa padahal aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Oh diriku, oh diriku. Dan disuruhlah pergi kepada Nabi Isa. Dan pada ketika Nabi Isa Nabi Isa menyatakan bahwasanya Rabbku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah seperti itu sebelumnya dan tidak pernah seperti itu sudahnya. Aku dulu pernah membunuh jiwa padahal ini Nabi Musa ya. Datang mereka kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa ya. Nabi Isa tuh ini karena manusia menyembahnya. Nah, itu yang menjadi penyesalan Nabi Isa. Nah, datang kepada Nabi Muhammad lalu Nabi disuruh kepada Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Mereka mendatangi Nabi Muhammad lalu berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi, dosamu yang telah lalu dan kemudian telah diampuni. Berilah kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat kondisi kami? Lalu aku kata Rasulullah, pergi hingga sampai di bawah ars. Aku tersungkur sujud pada Rabbku, lalu Allah memulai dengan pujian dan sanjungan untukku yang belum pernah disampaikan pada seorang pun sebelumku. Lalu ada suara, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti kau diberi. Berilah syafaat, niscaya kau diizinkan untuk memberi syafaat. Lalu aku mengangkat kepalaku, aku berkata, wahai Rabb umatku, wahai Rabb umatku, wahai Rabb umatku. Ya, lalu Nabi berkata, bahwasanya ada suara, hai Muhammad, masukkanlah orang yang tidak dihisab dari umatmu melalui pintu-pintu surga sebelah kanan. Nah, mereka adalah sekutu semua manusia selain pintu-pintu itu. Nah, syafaat yang pertama Rasulullah itu adalah mempercepat orang-orang yang tidak dihisab. Ya, tadi kan kita bicara ada orang yang didekatkan kepada Allah, ya, tidak dihisab, dipercepat mereka untuk masuk surga. Jadi pintu VIP Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kalau para pejabat tuh masuk lewat pintu VIP ya kalau zaman sekarang sama ya. Ya. Nah, insyaallah. Jadi umat Nabi Muhammad lah yang paling pertama masuk dan itulah orang-orang yang mukarrabun. Nah, nanti ada syafaat-syafaat lagi yang lain diberikan, dia dimudahkan. Yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, syafaat yang berikutnya ya, bahwasanya syafaat Rasulullah ya untuk umatku yang berbuat dosa. Jadi Rasulullah itu menyebutkan bahwasanya syafaatku li ahlil kabair ya min ummati ya. Itu orang-orang yang berbuat
dosa besar dari ummati. Dan ini dikatakan bahwasanya kalau orang yang tidak melakukan dosa besar lagi tidak membutuhkan syafaat. Ya, di syafaat itu kemudahan-kemudahan ya. Jadi keringanan. Nah, maka nanti Rasulullah itu akan bagi umatnya para pelaku dosa besar gitu ya, yang bertobat. Tapi kita semua memahami ya. Bagi yang siapa pendosa besarnya, nah ini yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ya setiap nabi ya memiliki doa mustajab, maka setiap nabi menyegerakan doanya, ya. Dan syafaat bagi umatku adalah mencakup orang yang mati dari umatku yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ya, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi dia umat Nabi Muhammad ya, dia berdosa ya, tapi dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, inilah dikatakan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah ya. Beliau tuh pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahulimu dalam menyanyikan masalah ini. Karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadis. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya." Jadi ya ikhlas dari hatinya, dari jiwanya. Nah, mungkin dalam kehidupannya ada khilaf, ada apa segala macam, tapi dia ikhlas, beriman dia kepada Allah. Nah, ini orang yang paling berbahagia karena dia begitu takutnya ketika melihat dosanya, takutnya akan azab Allah, lalu tiba-tiba ya diberikan syafaat oleh Rasulullah. Nah, dimohonkan ampun. Itu yang syafaat yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi yang tadi syafaat yang pertama tuh buat orang yang golongan itu ya wasabikun nasabikun ya. Orang-orang yang beriman di awal-awal yang mereka itu tanpa hisab, para syuhada ya. Nah, itu dicepatkan mereka masuk ke dalam surga. Lalu bagi para pendosa ya diberikan ampunan sehingga mereka itu Masya Allah berbahagia sekali. Nah, berikutnya ya ada yang dengan syafaat Rasulullah pun tidak selesai mereka. Jadi sudah diringankan tapi dosanya masih lebih banyak, akhirnya mereka masuk ke dalam neraka. Maka syafaat berikutnya itu adalah orang-orang yang tadi dia itu masih berat timbangan-timbangan dosanya, dimasukkan ke dalam neraka, maka Rasulullah ya dengan syafaatnya mengeluarkan mereka dari neraka. Ya. Ya. Dan ini yang disebut dengan kata Rasulullah ya, jahannamiyun. Jadi nanti orang-orang itu ada ini ya, ada tanda di kepalanya itu ya, bahwasanya mereka itu pernah menghuni neraka. Tapi itu karena syafaat Rasulullah mereka itu bahwasanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam neraka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Inilah yang dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya ya, nanti itu akan ya, dikeluarkan dengan syafaat Rasulullah ya sisa-sisa umat Rasulullah dari neraka, kemudian dilemparkan ke dalam surga. Nah, kita berharap sekali mudah-mudahan Allah alam bisa ya menjadi orang yang tanpa hisab. Sebenarnya masih bisa menjadi orang tanpa hisab gitu dengan menjadi para syuhada atau paling kurang dengan orang-orang yang mendapatkan pahala syuhada. Ya. Kalau tidak ya mendapatkan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya tentu dengan mencintai Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau ada orang menghina Rasulullah sebagai Muslim itu nggak akan ada syafaat bagi mereka yang nggak masuk akal ya. Nah sini ada amalan-amalan kita ya untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca doa setelah dikumandangkan azan. Ya. Oke, setelah dikumandangkan azan, tadi nggak saya share ya Bapak Ibu ya. Ada ya, mohon maaf saya ini. Saya kumandangkan azan ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW
Ya, barang siapa yang membaca doa setelah mendengarkan suara azan, jadi setiap ada azan itu, lalu membaca doa ya Allahumma rabb hasid dawati tamati wa sholatil qaimah, ya mungkin sudah hafal semua Pak Ibu ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatir rafi'ah ya wa ba'asu maqaman mahmudan allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna, ya limpahkanlah kepada Muhammad derajat yang tinggi dan keutamaan. Jadi itu doa untuk Nabi Muhammad ya. Maka ya dia akan insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu siapa lagi gitu ya orang-orang yang sholat jenazah. Ya. Jika ada orang yang wafat disalatkan oleh 100 kaum muslimin, mereka memberi syafaat untuk mayat tersebut, maka semua orang yang sholat jenazah itu akan mendapatkan syafaat. Jadi sholat jenazah ini Bapak Ibu rahimakumullah itu adalah fardu kifayah ya. Fardu kifayah ini hukumnya ya fardu kifayah ya, wajib sebenarnya. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang melaksanakan fardu kifayah itu pahalanya lebih banyak daripada fardu ain. Ya. Jadi banyak kita tuh berpikir bahwasanya fardu ain itu paling yang lebih utama. Fardu ain itu utama, tetapi kalau dari segi pahala fardu kifayah itu lebih banyak dari pahalanya daripada fardu ain. Ya. Fardu kifayah itu ya, kalau tidak dilaksanakan maka seluruh umat Islam berdosa. Sebagai contoh sholat jenazah ini. Ketika ada mayit gitu ya terbaring tidak disolatkan jenazah, maka seluruh kampung itu berdosa dia. Seluruh kampung berdosa. Ya. Nah, ketika seluruh kampung itu berdosa ya, lalu ketika ada sekelompok orang yang menyemayangkan mayat tersebut, maka dosa seluruh kampung itu terangkat. Tetapi pahala orang yang menyemayangkan itu ya pahala seluruh kampung tadi gitu. Jadi orang yang sekelompok orang tersebut ya pahalanya pahala seluruh kampung tadi. Sama juga pada saat sekarang ini ya berdakwah itu bisa fardu ain dia. Jadi kalau kita ya jadi dakwah itu pada awalnya adalah fardu kifayah, kelompok dia, jamaah. Tetapi kalau belum terlaksana dia maka menjadi fardu ain. Tetapi apabila terlaksana dia maka pahala terlaksananya dakwah tersebut itu ya sebanyak terlingkupinya penegakan dakwah tadi. Ya. Jadi dakwah itu kan adalah penegakan kepada syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan adanya dakwah misalkan, ya lokalisasi misalkan dihilangkan, kamar ditiadakan, kan seperti itu. Nah pahala dari tadi dosa-dosa orang yang melakukan kemaksiatan tersebut, pahalanya itu kan menjadi pahala karena dia terangkat, itu pahalanya didapatkan kepada orang-orang yang berdakwah. Nah itulah amalan dakwah itu luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah ya. Itu fardu kifayah memang. Jadi ya ini tentang ya memperbanyak syafaat itu dengan salat jenazah ya, sama berbicara tentang masalah fardu kifayah sebentar. Kemudian apa? Ya, untuk memperbanyak syafaat itu adalah salawat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah yang orang yang paling berhak dengan syafaatku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak salawat kepadaku. Salawat itu kan bentuk kecintaannya mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak mungkin orang yang mencaci Rasulullah, memaki Rasulullah itu akan mendapatkan ini, dan salawat itu banyak pahalanya. Ya. Terutama misalkan ya kita ya di hari Jumat dan di hari-hari yang lainnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya, sebagai yang terakhir ya. Apakah kita ini beruntung sebagai umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini? Yang mana kita itu ya tidak ditegakkannya syariat Islam, lalu kita bercampur antara pahala dan dosa ya. Antara pahala dan dosa. Jawabannya bisa beruntung ya, tetapi kita ini nanti insya Allah akan mendapatkan syafaat. Nah itu kan berat ya, mendapatkan syafaat. Jawabnya bisa beruntung, bisa tidak Bapak Ibu rahimakumullah. Ada satu lagi ya, satu lagi kaum. Nah, Masya Allah ya, ya, yaitu apa yang disebut dengan al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Ya, kata Rasulullah apa? Mereka itu mendapatkan ya cahaya ya.
Jadi mereka itu di atas mimbar cahaya. Cahaya mereka bagaikan cahaya matahari. Dan para sahabat bertanya, apakah kami wahai Rasulullah? Dan ya Rasulullah menyatakan bukan. Khusus untuk kalian ada kebaikan yang banyak. Kalian kan adalah sahabatku. Karena mereka itu adalah paling tinggi. Tapi ada satu kaum, yaitu mereka itu orang-orang fakir, orang yang berhijrah, yang berkumpul di seluruh pelosok bumi. Itulah orang-orang yang terasing. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang saleh di antara kebanyakan manusia yang buruk, di mana orang yang menentang mereka lebih banyak daripada yang menentang hatinya. Nah, dalam hadis yang lain, ya, hadis yang lain itu dikatakan, ya, orang-orang yang dalam mimbar cahaya. Para sahabat juga bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Seperti itu. Ya, apakah kami? Ya, Rasulullah menjawab tidak. Mereka itu beriman beriman kepadaku kata Rasulullah ya dengan apa yang aku sampaikan, tetapi mereka tidak pernah bertemu dengan Masya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita bisa menjadi orang yang seperti itu nanti ya. Ya, orang-orang yang berada di mimbar cahaya ya, beriman kepada Rasulullah dan tidak. Tapi itu perlu kajian yang lebih detail lagi ya. Dan itu insya Allah kita akan lakukan di kajian berikutnya. Baik ya, sampai di sana saja kita mungkin masuk kepada tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.